Ciptakan uang di toilet. Mungkin teman-teman baca judulnya terus berpikir bahwa itu clickbait atau itu bohong, hanya pancingan aja. Padahal enggak. Padahal ini benar-benar bisa diterapkan dan saya sendiri juga melakukannya seperti itu. Jadi saya juga pernah mengalami hal yang itu di luar dugaan ya. Jadi kita menciptakan sesuatu hanya dari dalam toilet dan ini sering saya lakukan. Padahal di toilet kadang baca buku, kadang saya baca berita, kadang saya belajar. Justru itu tempat dimana kita lebih memiliki sebuah kenyamanan ya, yang tidak ada gangguannya, dan itu sesuatu yang mungkin aneh di mata teman-teman atau mungkin sesuatu yang gak layak. Tapi kalau itu dibilang gak layak, ngapain teman-teman juga ke toilet ya kan? Ada fase yang bisa kita terapkan di situ karena itu memiliki ranah yang sangat bagus banget untuk kita melakukan apa yang menjadi tujuan kita ataupun impian kita. Dan teman-teman tahu nggak, salah satu startup yang ada di Indonesia itu dia inspirasinya dari toilet. Makanya saat datang ke kantornya pasti ada toilet di depannya dan itu dipasang di dinding. Nah, keren kan? Dan itu karena apa? Banyak banget inspirasi dari situ. Dan bahkan tim saya sendiri, kalau dia itu bekerja terus dirinya kejar target dan dia mentok nih idenya, dia usahakan untuk lari ke toilet agar mendapatkan sebuah ide yang itu brilian dan itu bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapinya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya bener banget, kita bisa menciptakan uang itu dari toilet. Dalam artian bukan kita mencetak atau kita membuatnya secara langsung di toilet, atau kita melakukan ritual khusus yang itu harus mempersiapkan segala sesuatu yang itu bisa kita lakukan di toilet. Nggak seperti itu. Ini adalah murni dengan penerapan law of attraction. Kita bisa mengembangkan ini dan kita bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja sebenarnya. Tapi kenapa saya pilih itu untuk melakukannya di toilet? Karena itu sesuatu yang sangat luar biasa. Alasan-alasannya akan saya sampaikan di video ini ya. Karena pertama, alasan kita di toilet itu adalah sesuatu yang private, sesuatu yang pribadi ya. Ranahnya pribadi dan itu kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar bisa hening, benar-benar kita bisa fokus dan kita bisa berkonsentrasi. Karena kalau misalkan kita melakukannya di kamar dan di situ banyak orang lain, mungkin kita konsentrasinya kurang. Tapi kalau kita melakukannya di toilet nih, maaf ya, sambil duduk nongkrong atau jongkok, itu justru inspirasi kita muncul. Serius. Karena apa? Kita fokus, di situ fokus. Jadi makanya itu akurat banget kalau mau diterapkan dan itu bisa menjadi sebuah metode yang mungkin nggak ada ya yang membahas selain di video ini ya untuk saat ini loh ya. Kalau selanjutnya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang melakukannya juga. Nanti silahkan nih bisa berbagi pengalamannya bagaimana cara melakukan penciptaan uang di dalam toilet. Kita harus melakukan imajinasi bebas aja karena nggak ada yang ganggu di situ ya, kecuali kita kelamaan terus ada yang gedor-gedor pintu karena ngantri ya beda lagi. Dan ini lakukan di rumah, jangan nanti terus sembarangan di toilet umum atau di tempat umum yang di situ kita izin ke toilet dulu. Nah kita di toilet melakukan imajinasi ya bakal kelamaan, nanti yang ngantri bakal gedor-gedor dan mungkin kalau itu toilet umum kita akan dipaksa segera keluar sama penjaganya. Jadi imajinasi berkelimpahan banyak uang itu kita bisa lakukan. Biasanya ada orang itu yang melakukan aktivitas di dalam toilet itu adalah apa? Kesedihan, entah di kamar mandi atau di toilet. Dia meluapkan rasa mungkin ya hidupnya yang berat atau masalah yang sedang dihadapi. Dia justru fokus di situ dan padahal saat di toilet fokus kita ini tertuju satu, yaitu apa? Imajinasi kita. Dan itu bahaya banget karena apa? Konsentrasi kita penuh di situ. Kita akan mendapatkan sesuatu seperti apa yang kita gambarkan. Nah, kenapa kita nggak menggambarkan bahwa itu adalah kita berkelimpahan? Jadi misalkan kita sedih, kita apa yang teman-teman mungkin lari ke toilet atau ke kamar mandi dan mungkin nangis-nangis biar nggak kelihatan orang, itu dirubah. Jadikan itu adalah perwujudan bahwa itu Anda melakukan imajinasi dan Anda melakukan visualisasi akan kelimpahan banyak uang. Jadi dirubah ya. Saat di toilet kita lakukan bahwa pikiran kita ini hanya menggambarkan hal-hal yang kita inginkan, terutama uang yang banyak dan uang mengalir dari mana saja. Dari situ kita akan tetap saja terfokus dan kita justru akan energinya sebenarnya tinggi. Kita sudah melakukan sebuah
ritual khusus ya, yang itu justru membuat kita ini konsen dan itu asik banget, nggak ada yang ganggu. Itu bisa diterapkan ya. Misalkan teman-teman lagi buntu gitu aja deh dalam mengerjakan sesuatu, coba deh lari ke toilet, dari situ mungkin merenung, mungkin imajinasikan apa ya, tiba-tiba pasti akan muncul ide yang cemerlang dan itu akan menjadikan teman-teman ini orang yang punya solusi. Nah, kenapa saya sarankan? Karena ya saya sendiri menerapkannya dan saya sudah membuktikannya bahwa dari situ kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang itu di luar nalar kita. Karena logika itu nggak bermain dalam law of attraction. Lalu poin kedua, saat di toilet kita cari ide untuk datangkan banyak uang. Jadi saat kita melakukan ritual di dalam toilet, kita lakukan untuk mencari ide biar kita banyak uang. Mungkin pengembangan usaha, mungkin ide untuk ya kerja paruh waktu, atau ide-ide yang lain yang itu akan menghasilkan. Jadi jangan fokus pada satu hal aja yang itu adalah ritual yang secara biologis kita harus lakukan. Karena manusiawi banget kita melakukan seperti itu. Dan ingat, jangan di tempat umum ya, maksudnya jangan di toilet umum atau di tempat-tempat misalkan di mall, di SPBU, jangan. Jadi kita lakukan aja itu di rumah. Jadi saat kita udah melakukan itu di jam-jam khusus, ya sudah, itu Anda akan mendapatkan ide yang secara nggak sengaja itu belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dan kayak kita ada yang ngasih tahu, ini loh, kamu lakukan ini aja dan ini akan berhasil dan itu bisa kamu terapkan sekarang. Nah, itu salah satu contoh apa yang akan kita dapatkan di toilet. Karena inspirasi itu akan kita dapatkan secara mudah karena kita fokus dan itu ranah pribadi kita. Nggak ada orang yang misalkan dia di dalam toilet terus ngobrol, kan nggak ada, karena itu fokus aja. Jadi misalkan nih teman-teman yang pasangannya nggak mendukung untuk melakukan afirmasi atau apapun, lari aja ke toilet. Ntar ya, toilet dulu. Lakukan di situ untuk melakukan afirmasi, cari-cari ide, terus kembangkan apa yang menjadi gagasan. Nanti akan muncul ide-ide selanjutnya di situ dan itu bisa dikembangkan. Namun kita juga harus berfokus ya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman melakukan satu hal ya, satu hal itu dulu sampai itu berhasil, baru nanti di lain waktu teman-teman untuk hal yang lain, nggak ada masalah. Jadi jangan bentar-bentar nanti ke toilet. Nah itu bahaya, berarti Anda sedang gak enak perutnya. Lalu yang ketiga adalah fokus rasa gembira banyak uang. Kita harus gembira nih ya, dalam perasaan aja, nggak usah kita di toilet lompat-lompat atau kita teriak-teriak, nggak usah. Pokoknya kita fokus aja di situ. Kita ini gembira, rasanya kita sudah mendapatkannya. Meskipun itu baru gambaran-gambaran kita, tapi itu justru yang akan menciptakan apa yang kita inginkan di masa depan. Itu akan terwujud. Karena kembali lagi, ranah di toilet adalah ranah yang privasi, ranah yang pribadi, dan itu membuat kita lebih santai lagi untuk menjalani yang namanya visualisasi. Kan teman-teman ada bingung kalau mau visualisasi kapan, di mana, dan bagaimana. Ya udah di toilet aja, jauh lebih santai. Dan ingat, jangan lama-lama, nanti di situ bisa sejam 2 jam. Wah, kalau yang jongkok mau bangun aja susah karena apa? Kakinya kesemutan. Nah, bahaya kan? Jadi teman-teman fokus aja, gembira pada banyaknya uang yang telah dimiliki, meskipun itu belum didapatkan. Nggak ada masalah. Karena segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita akan menciptakan bagaimana kita di masa depan. Lalu poin keempat adalah kita harus merasakan bahagia karena uang selalu datang. Nah, kita harus bahagia nih rasanya itu, bahwa uang selalu datang. Entah kecil, besar, tapi itu membuat kita bahagia dan membuat kita ini semakin semangat lagi dalam menjalani hari-hari. Dan itu saat di toilet kita kadang nih ada nanti muncul nggak mungkin, nggak bisa, atau apapun yang itu menjadikan sebuah hambatan bagi kita saat kita melakukan imajinasi tersebut. Itu solusinya adalah kita harus menambahkan kata saya memilih. Kalau kita mengatakan saya memilih, otomatis dia udah nggak bisa apa-apa. Kenapa? Itu pilihan kita dan itu menjadi tujuan kita. Jadi rasa yang tadinya menjadi penghambat itu akan ditangkis dan itu dirinya nggak akan bisa melawan. Kenapa? Kita udah memilih kok. Kita udah memiliki tujuan yang itu menjadi prioritas kita dan itu akan menjadikan diri kita semakin kelimpahan soal uang dan membuat kita akan semakin bahagia. Tanamkan itu dan lakukan ya. Ini saran yang sangat simpel loh ya, nggak perlu tempat khusus. Mungkin kalau teman-teman nanti berpikiran, wah aku untuk afirmasi harus bangun ruangan sendiri biar lebih tenang, nggak keganggu orang. Kalau di dalam ruangan sendiri pun atau di kamar kita biasanya tetap aja ada yang ganggu, entah tetangga bertamu atau apa. Tapi kalau kita sedang di dalam toilet, orang rela untuk menunggu. Dia nggak mungkin nyuruh kita cepat-cepat. Kenapa? Ya
kita sedang melakukan aktivitas yang itu nggak bisa diganggu, ya kan? Sederhana kan? Kita nggak butuh banyak uang, kita nggak butuh banyak segala sesuatu untuk menciptakan ruangan khusus dan itu biar nggak terganggu. Kalau lagi nanti misalkan nih teman-teman menyiapkan ruang khusus nih, wah baru di ruang itu, nah dipikirnya ritual pesugihan kayak, dibilangnya wah lagi bersemedi untuk apa kayak, jadi konotasinya justru negatif. Tapi kalau di toilet, ada nggak yang berpikiran wah ini pasti cari ide nih orang nih? Ada nggak wah nih orang nih pasti lagi ritual nih pesugihan nih? Nggak ada kan? Kenapa? Manusiawi, semua orang melakukannya dan bahkan semua orang itu pasti itu karena apa? Itu untuk membuang limbah ibarat pabrik. Nah dari situ kita sambil membuang limbah itu kita fokus dengan hal-hal yang kita jadikan prioritas dalam hidup kita, udah selesai. Dan di poin terakhir ini yang sangat bahaya ya, jangan fokus pada masalah saat kita di toilet, kita harus fokus solusinya. Kalau kita berfokus pada masalahnya itu justru akan kita tarik lebih besar lagi dan itu akan kita tarik menjadi realita yang akan terjadi pada kehidupan kita dan itu berbahaya. Kita hanya fokus pada hal-hal yang kita inginkan saja dan teman-teman bisa lakukan mulai saat ini atau besok setelah bangun tidur, terserah mau waktunya kapan karena tiap orang ini punya waktu yang berbeda-beda ya. Jadi manfaatkan sesuatu untuk hal yang produktif juga meskipun itu dari toilet. Dan ini bukan clickbait, ini bukan mengarang-arang dan ini memang benar. Saat teman-teman buntu, nggak ada ide, larilah ke toilet. Bahkan kalau teman-teman kesetrum aja, biasanya sampai badannya gemeter, lari aja ke toilet, hilang rasa gemeternya dan lebih tenang lagi. Itu ranah private, itu ranah pribadi. Dan tetap fokus pada hasil yang ingin kita raih, jangan fokus pada persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi teman-teman bisa kembangkan diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Abaikan kata orang yang itu akan menjadikan sebuah penghambat dan teman-teman bisa lakukan evaluasi bila ada kesalahan dan apa yang ingin dituju itu belum segera terwujud. Sukses berkelimpahan.